Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Mari kita buka saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, Bapa yang selalu ada untuk kami anak-anak-Mu. Bapa yang selalu menantikan kami datang kepadamu dan membuka hati kami untuk memeluk-Mu. Selamat pagi, Bapa. Bapa, kami sungguh mau mempunyai hati yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau dengan kerendahan hati melayani-Mu, mengasihi-Mu. Saat ini kami hadir di sini Bapa, di bawah kaki-Mu, dengan kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Ajari kami Bapa, untuk membuka hati kami, menerima ajaran-Mu, menerima setiap kata-kata-Mu yang akan membimbing kami untuk lebih memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ini kami, anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak yang begitu Kau kasihi. Kami mau berada selalu dekat dengan-Mu, Bapa, bergandengan tangan dengan-Mu dalam setiap langkah kami, dalam setiap detik hidup kami. Kami mau selalu menyertakan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan kami, Bapa. Bapa, urapi kami yang hadir di sini. Kami siap memuji, menyembah, dan mendengarkan Engkau. Amin. Shalom teman-teman terkasih, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau memberikan hati kita kepada Bapa kita. Selama beberapa menit ke depan, kita mau memuji menyembahnya dan mendengarkan suaranya. Kita mau mengucapkan syukur kita, terima kasih kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji bersama-sama dengan lagu berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya ada. Semuanya boleh kami terima karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sehingga Bapa melayakkan kami untuk mendekati kasih karunia. Saat ini hanya terima kasih yang bisa kami haturkan kepadamu. Terimalah rasa syukur kami dengan keterbatasan kami ini pada pagi hari ini. Kami mau mempersembahkan hati kami yang terbaik. Penuhi kami, pimpin kami, tuntun langkah kami, sehingga sepanjang hari ini kami dapat menghaturkan rasa syukur kami dengan perbuatan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, ini kami Bapa. Penuhi kami dengan roh yang pagi ini kami sangat membutuhkan. Ampuni kami, layakkan kami, bersihkan segala dosa-dosa kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk mendekati kasih karunia, mendekati mezbah-Mu. Kami mau bersatu hati pada pagi hari, memuji-Mu, menyembah. Ini kami, Bapa. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu nyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacita hati kami Engkaulah kami sembah, angkatlah suaramu sembahyang. Allah yang kudus, kekuatan Engkau yang sukacita kami, berlindung Engkau kekuatan kami, Engkau Engkau menang, Engkau baik bagi Allah yang kudus, Engkau yang bukannya we thank you, God. We love kita hening, dengar kita suaranya. Percayalah kepadaku, anakku. Akulah Allah yang akan menolongmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu yang boleh kami alami, untuk kekuatan baru yang kau curahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan ilahi yang kau tambahkan setiap pagi. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu Lina, urapi dia dengan sepenuh-penuhnya. Pakailah dia dengan bebas Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Sampaikanlah isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanyalah perkataan-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi
Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengar suara-Mu menggema di dalam hati kami masing-masing. Buatlah kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan di dalam renungan ini ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Pesan yang saya dapatkan dalam bacaan ini adalah, di sini dapat kita lihat bahwa hukum Taurat yang diajarkan oleh para kaum Farisi adalah benar. Akan tetapi, yang Tuhan Yesus kecam adalah bagaimana mereka meminta orang untuk melakukannya, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka hanya ingin dilihat orang lain hebat, bahwa mereka ingin dihormati di mana-mana. Tetapi di sini tidak dapat dilihat buah-buahnya, di mana mereka menjadi iri di saat kemunculan Tuhan Yesus, dan mereka merasa kalah pamor, sehingga mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Dari dosa kesombongan muncullah iri hati, lalu merencanakan pembunuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dari hal ini kita dapat melihat dan mengambil pesan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menjadi pelayannya Tuhan, hendaklah kita juga telah menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat membagikan pengalaman pelayanan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, menjadi contoh bagi orang-orang yang kita layani. Dan bahwa jika kita menjadi pelayan, harus melayani dengan tulus, tanpa ada maksud di baliknya, agar dipandang hebat oleh orang-orang dunia. Seperti seorang bapak yang melayani keluarga kecilnya dengan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan di keluarga, yang dengan rela dan tulus ingin membahagiakan keluarga kecil yang dibangun olehnya. Begitu juga seorang ibu yang melayani keluarganya dengan memberikan seluruh waktunya untuk keluarganya dan memastikan setiap anggotanya dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Mereka melakukannya dengan tulus demi membangun keluarga kecilnya yang bahagia dan aman. Begitupun Tuhan menginginkan kita menjadi pelayannya dengan tulus. Karena jika tidak, maka kita akan menganggapnya sebagai beban. Dan jika ada orang lain yang mengkritik kita,
maka kita akan menjadi marah dan luka batin. Pelayan di sini yang dimaksudkan adalah pelayan yang dengan rela dan tulus mau melayani orang yang akan dilayaninya dan dapat membawa orang yang dilayaninya menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya dengan tidak memandang apakah dia orang kaya atau orang miskin. Apakah dia orang yang dapat menguntungkan saya atau tidak. Seperti pelayanan di gereja, di komunitas, entah itu sebagai pelayanan doa, pelayanan terhadap orang sakit, pelayanan konseling, dan lain-lain. Di sini sangat dibutuhkan hati Tuhan Yesus agar kita mampu melihat bahwa orang yang kita layani adalah orang-orang yang sungguh butuh pertolongan dari Tuhan Yesus melalui tangan-tangan kita. Seperti ahli Taurat yang kita lihat dari bacaan di atas. Karena mereka sudah mengerti dan belajar hukum Taurat, diharapkan dapat memberitahukan perintah-perintahnya dan larangan-larangan Tuhan kepada masyarakat lainnya. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan hanyalah sebagai pengajar, bukanlah pelaku dari hukum Taurat, yang di sini disebut firman Tuhan, yang akan diajarkan. Akhirnya, muncullah iri hati jika ada yang lebih hebat dari mereka karena mereka takut tersaingi. Kita yang sudah terlebih dahulu mengalami dan menerima kasih dari Tuhan, hendaknya kita juga membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Disinilah dibutuhkan hati Tuhan Yesus untuk mau melayani dengan tulus dan ikhlas dan dengan rela. Saya sharingkan sedikit pengalaman saya pelayanan di komunitas pemurnian hati. Saat awal mengikuti RPH, saya merasakan damai sejahtera dan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Dan saya ingin terus dekat dengannya. Suatu ketika, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang meminta saya untuk menanyakan kepada Bu Vila, apakah ada yang dapat saya bantu? Di mana saat itu RPH pertama kali akan ada fasilitator. Dan karena ada salah satu pelayan yang seharusnya bertugas tetapi batal, maka akhirnya jadilah saya fasilitator di RPH. Dari pengalaman menjadi fasilitator, banyak suka dan duka yang saya alami. Mulai dari orang yang mungkin merasa lebih hebat dari saya, karena saya meminta jurnal, dan mereka menganggap merepotkannya. Ada yang menjawab seadanya. Ada juga yang masuk RPH, tapi menawarkan barang untuk dibeli. Ada lagi yang minta dicarikan pembantu. Tetapi, selain itu, ada juga orang-orang yang merasa terberkati dari pelayanan saya. Satu hal yang saya dapatkan, pelayanan ini seperti pedang bermata dua. Di saat kita mau memberikan hati dan waktu kita yang berharga untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di sana juga ternyata saya ikut dibentuk oleh Tuhan melalui jiwa-jiwa yang dilayani. Menjadi lebih sabar menghadapi orang-orang yang saya layani. Tapi, jika kita tidak mempunyai hati yang Tuhan letakkan di dalam hati kita pasti menganggap pelayanan seperti ini adalah pelayanan yang tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi harta dunia. Tapi ketahuilah sahabatku, yang kita kejar adalah harta surgawi. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Karena tidak ada pengorbanan yang sia-sia di mata Tuhan. Dan kita akan merasakan buah-buahnya pada saatnya nanti.
Disinilah Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana menjadi pelayan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi jiwa-jiwa lainnya yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak tahu mereka harus bagaimana. Pelayanan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri selama hidupnya di dunia. Pelayanan yang tulus dan rela mau melakukan pekerjaannya tanpa mengharapkan imbalan dan selalu intim dengan Dia untuk dimampukan. Karena di dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, hendaklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Baik di keluarga kita sendiri, maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Karena jika kita tidak melayaninya dengan tulus dan ikhlas, maka semuanya itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Percayalah, sekecil apapun pelayanan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat melayani dimanapun kita berada. Kumpulkanlah harta surgawi sebanyak mungkin di dunia, di tempat kita hidup sementara ini. Karena saatnya nanti kita akan kembali kepada Bapa, dan harta surgawilah yang akan diperhitungkan. Semoga renungan ini menguatkan setiap pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, teman-teman, kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Allah Bapa untuk saat teduh pagi ini. Terima kasih dengan pujian yang indah, yang lemah lembut. Terima kasih ke atas firman-Mu pada pagi ini yang telah meneguhkan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah kami di setiap pribadi kami, agar kami merendahkan diri, agar kami merelakan pelayanan kami dengan setulus hati, tanpa mengharapkan balasan. Berkatilah kami satu persatu ya Allah, agar kami memiliki kepribadian yang tinggi, agar kami memiliki hati yang rendah diri. Kerana ya Allah, di hadapan-Mu, kami bukan siapa-siapa, namun Engkau tetap mengasihi kami, meninggikan kami, melindungi kami, membimbing kami, mendidik kami, menjadi anak yang baik. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kau berkatilah Ibu Villa dan Pak Paulus, serta ahli keluarganya, agar mereka sentiasa dilindungi kuat oleh-Mu, agar pelayanan mereka memiliki kepribadian yang sungguh baik, sungguh murni, sungguh tulus hatinya, untuk membimbing lebih lama lagi jiwa-jiwa yang masih memerlukan bimbingan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau berkatilah juga pelayan-pelayan komunitas pemulihan hati, agar kami memiliki kepribadian yang baik, agar kami merendahkan diri. Begitu juga semua kami yang hadir pada pagi ini, agar berkat-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing kami di dalam setiap perbuatan kami, keputusan kami, pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Berilah kesehatan tubuh badan kepada kami juga, agar kami bisa menjalankan tugas-tugas kami di sepanjang pagi ini, di sepanjang hari ini. Agar kami memiliki kepribadian Yesus Kristus yang penuh cinta dan kasih sesama kami. Mari kita sama-sama menyatukan doa komunitas pemulihan hati dengan kerendahan hati kita, dengan setulus hati kita, tanpa membedakan yang miskin ataupun kaya. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita foto, ada 3 layar. Kita mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya.